Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kemurahannya boleh dipertemukan walaupun dibatasi oleh jarak dan tempat. Dan saya meyakini kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus terus mengikat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya undang jemaat untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri boleh berkenan memberikan kerendahan hati bagi kami untuk menerima firman-Mu dan juga memberikan pemikiran dan pemahaman yang baik sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi kekuatan dan juga peneguhan di dalam apa yang kami lakukan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan serta kekurangan bahkan dosa ini. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakan, melengkapi, dan mengampuni sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Taruh hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan sehingga pada pemberitaan firman ini hanya Engkau saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengalami pergumulan yang sama, di mana COVID-19 atau COVID-19 ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan kesehatan. Ketika saya membaca salah satu artikel per 8 Juni 2020 ini, orang yang positif terkena COVID-19 ini adalah 32.033 orang. Yang sembuh puji Tuhan 10.904 orang. Dan yang meninggal 1.883 orang. Banyak orang yang berpikir bagaimana kalau saya atau keluarga saya terjangkit COVID-19 ini. Apa yang akan saya rasakan dan apakah saya akan mengalami kesembuhan dan apakah orang-orang yang saya kasihi ini juga mendapatkan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bagaimana ketika tidak sembuh dan bagaimana orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Tentunya hal ini akan menjadi pukulan yang begitu keras yang mengoyak hati kita masing-masing. Dan di sini kita juga menyadari pada saat ini bukan COVID-19 saja yang kita alami. Mungkin kita mengalami pergumulan yang lain dan pergumulan itu juga berbeda-beda. Mungkin saya mengalami pergumulan dalam kesehatan. Orang lain bergumul di dalam keluarga, orang lain bergumul di dalam pendidikannya, dan orang lain juga memiliki pergumulan di dalam usahanya. Pergumulannya berbeda-beda dan pergumulan orang-orang ini juga menjadi keluhan dan kekhawatiran. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab kita yang diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di mana banyak orang yang telah men-sharingkannya dan juga merenungkan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema yang boleh kita renungkan pada saat ini ialah menjadi kuat dalam pergumulan hidup. Menjadi kuat dalam pergumulan hidup adalah keinginan semua orang. Kita percaya dan kita meyakini kalau pergumulan itu
mungkin ringan di dalam kehidupan yang dijalani, tentunya kita bisa menghadapi dengan kekuatan kita. Kita bisa menghadapi dengan usaha yang boleh kita jalani. Dan pergumulan itu bisa terlewati serta memberikan kelegaan. Tetapi bagaimana kalau pergumulan ini begitu luar biasanya berat? Terkadang tidak sedikit orang yang mengalami keputusasaan, kekhawatiran, dan menyerah akan setiap pergumulan yang ada di hadapannya. Dan seakan-akan pergumulan yang begitu berat ini membuat dirinya tidak mampu untuk dapat menyelesaikannya. Dan untuk bisa kuat di dalam pergumulan hidup ini, hal yang pertama yang boleh kita harus pahami bersama adalah pergumulan atau pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Pergumulan atau pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Dia mengenal diri kita, Dia mengenal siapa kita, Dia tahu kapasitas yang kita miliki, dan Dia tahu ukuran seberapa besar pergumulan yang patut Ia izinkan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kita menyadari pergumulan yang sama pun belum tentu kapasitas dan ukurannya itu sama. Contohnya saja, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang pertama ketika dia mengalami kesibukan yang begitu luar biasa, makanya tidak teratur, memiliki pemikiran-pemikiran yang begitu berat di dalam kehidupannya. Kemudian orang yang pertama ini terkena salah satu penyakit, yaitu mah, perutnya yang begitu sakit, dia mengalami mual, dia juga mengalami pusing, punggungnya sakit, dan seakan-akan ada cairan yang masuk ke dalam ulu hatinya sehingga sangat sakit sekali. Dia sudah minum obat, kemudian dia beristirahat, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan. Dan puji Tuhan, sekitar 6 jam, 8 jam dia bisa pulih dan sembuh. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan orang yang kedua yang bernama Reed Edward yang lahir di Amerika. Dia adalah orang yang cukup diberkati Tuhan. Dia memiliki 1 istri dan 2 anak. Pada musim panas di Amerika, dia memutuskan bersama dengan temannya pergi untuk berburu di suatu tempat. Ketika dia mengendarai mobil sendiri di hutan, mobilnya ini tergelincir, dia tidak bisa mengendalikan, kemudian menabrak sebuah pohon, lalu mobilnya terbakar, dan dia berusaha untuk keluar dari mobil yang terbakar itu, dan pada akhirnya ia berhasil. Namun api telah ada di dalam tubuhnya, membakar pakaiannya, dan teman-temannya yang melihat Edward ini ketika mengguling-guling tubuhnya di rumput itu, teman-temannya berusaha untuk mematikannya. Kemudian helikopter datang membawanya ke rumah sakit. Dan banyak orang yang ada di rumah sakit itu mengatakan Edward ini tidak akan selamat. Edward ini sebentar lagi pasti mati. Dan semua suster, semua dokter berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Dan pada akhirnya 7 jari-jarinya harus diamputasi. Dan puji Tuhan, Allah yang hidup memulihkan kehidupan Edward. Walaupun operasi demi operasi terus dia jalani untuk memulihkan bagian tubuhnya yang terbakar. Dan kesetiaan istri dan kedua anaknya yang terus mendoakan menjadi kekuatan bagi Edward untuk mengalami kasih Tuhan dan semangat menjalani hidup. Dan pada akhirnya dia semakin dekat kepada Tuhan. 2 hal ini merupakan suatu hal yang berbeda ketika dilihat dari kapasitas pergumulan yang mereka hadapi. Namun satu hal yang sama di antara keduanya,
yaitu mereka semakin kuat dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulan orang yang pertama ini hanya sebatas itu saja, supaya orang pertama ini teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bahwa pergumulan yang berat yang dialami Edward ini, dia mampu untuk menanggungnya dan semakin mengasihi serta bersandar kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa pergumulan saya dan pergumulan ibu-ibu, pergumulan bapak-bapak, pergumulan anak-anak kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi pergumulan yang kita alami ini sesuai dengan kapasitas yang boleh dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu untuk menanggungnya. Dan kita juga percaya melalui pergumulan atau pencobaan yang kita alami ini, Tuhan menginginkan kita bukan mengalami keputusasaan, bukan mengalami kemunduran iman, tetapi mengalami semangat, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita alami pada saat ini, Tuhan tahu kapasitas yang harus kita jalani. Dan kita percaya pergumulan-pergumulan yang kita alami pada saat itu baik dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan orang percaya supaya kuat di dalam Tuhan, yaitu Tuhan setia menyertai kita. Tuhan setia menyertai kita. Ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33, menceritakan bahwa orang Korintus jangan seperti orang Israel zaman dulu ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika datang ke tanah Kanaan pada saat itu. Mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, dan mereka terkadang tidak taat kepada Tuhan. Sehingga hanya 2 orang saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Tuhan menginginkan orang-orang Korintus mengasihi Tuhan walaupun mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dan hal ini telah dibuktikan oleh seorang hamba Musa yang bernama Yosua bin Nun. Ketika Yosua telah meninggal, Allah mengangkatnya untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar pada saat itu. Dia mengeluh di dalam dirinya, Tuhan, bagaimana saya bisa memimpin bangsa yang begitu besar ini untuk dapat mencapai tanah perjanjian yang Tuhan boleh akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dia mungkin berpikir, saya tidak mampu Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada tanah-Mu yang telah Engkau janjikan. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan suatu janji Tuhan kepada Yosua pada saat itu. Dia menyadari musuh yang pertama ia harus lawan adalah orang-orang yang ada di dalam tembok Yeriko yang begitu tebal pada saat itu. Banyak orang yang putus asa dan mengatakan tidak mungkin tembok sebesar itu bisa diruntuhkan. Tidak mungkin kita dapat masuk ke dalamnya. Karena tembok itu begitu sangat kuat dan begitu sangat kokoh. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya asalkan dia teguh dan kuat
di dalam dirinya tidak memiliki pesimisme tetapi optimisme yang tinggi karena ada pribadi yang menyertai kehidupannya, yaitu Allah itu sendiri. Dia ada di sekeliling orang percaya dan mendampingi supaya pergumulannya itu dapat dilalui. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali, Tuhan sendiri yang meruntuhkan tembok tersebut dan mereka dapat mengalahkan penduduk Yeriko yang sebelumnya menghina dan mengolok-olok mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini seharusnya kita harus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita memiliki mental pejuang ketika mengalami pergumulan yang begitu kuat dan begitu menyakitkan di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak akan memberikan jalan yang terus lurus. Tuhan tidak selalu memberikan hal-hal mudah di dalam kehidupan orang percaya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi terkadang pergumulan-pergumulan ini Tuhan izinkan supaya setiap orang yang mengasihi Tuhan semakin lama semakin teguh, semakin lama semakin dewasa di dalam Tuhan. Seperti seorang yang akan menjalani suatu pertandingan atau menjalani suatu perlombaan, tentunya supaya orang itu bisa menjadi pemenang atau menjadi juara, dia harus mengalami ujian cobaan, yaitu latihan yang begitu berat, membutuhkan suatu komitmen, membutuhkan suatu disiplin, membutuhkan suatu keteguhan hati, sehingga ujian-ujian, pencobaan-cobaan yang melatih tubuhnya semakin lama semakin kuat. Dan ketika pertandingan itu diselenggarakan, orang tersebut akan mengalami kemenangan. Demikianlah dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, menyertai kehidupan kita, melatih hidup kita, supaya kehidupan kita semakin kuat dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Seperti Yosua yang bisa memimpin bangsa yang besar di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, percayalah Tuhan terus menyertai kehidupan kita semua. Dan yang ketiga yang Tuhan boleh ajarkan yaitu yakin bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar. Yakin bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar. Ketika kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjelaskan bagaimana pemikiran kita terkadang berbeda dengan pemikiran Tuhan. Rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Apa yang kita harapkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan akan tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena kita harus percaya dan meyakini rencana, harapan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita itu pasti baik dan itu pasti tepat pada waktunya. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu yang dimana ia men-sharingkan akan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ia menceritakan ketika COVID ini mulai tersebar ke Indonesia dan tentunya menjadi ketakutan di dalam keluarganya. Anaknya yang pertama ini berbicara kepada mamanya, "Ma, tante kita loh dan om kita yang ada di Jakarta sekarang ini mulai menimbun makanan atau menyimpan makanan di rumahnya. Kenapa kita tidak menyimpan atau menimbun makanan di rumah kita supaya nanti ketika ada lockdown kita bisa hidup?"
Dan mamanya mengatakan kepada anaknya, "Nak, kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memiliki makanan, kita tidak memiliki minuman, Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dan memberikan jalan keluar. Kalaupun tidak diberikan makanan, Tuhan akan memberikan rasa kenyang di dalam perut kita sehingga kita bisa hidup." Anaknya kemudian mengeluh lagi kepada mamanya, "Mak, bagaimana usaha kita? Sebentar lagi puasa. Kita menjual makanan dan minuman apakah laku? Ditambah lagi dengan pembatasan pemerintah untuk orang-orang beraktivitas." Mamanya berkata, "Nak, jangan khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung saja yang tidak memintal Tuhan dandani. Jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan." Dan kemudian waktu berlanjut. Dan ketika mereka berjualan walaupun pakai masker dan walaupun dibatasi jualannya, tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat yang cukup untuk menghadapi segala hal-hal terjadi di dalam kehidupan mereka. Anaknya bisa sekolah dengan lancar, mereka tidak mengalami kekurangan, dan apa yang dibutuhkan pun semuanya Tuhan sediakan melalui pekerjaan atau usaha yang digeluti. Pada suatu hari keluarga ini tidak lagi memiliki uang yang cukup untuk membayar sekolah. Keluarga ini berdoa kepada Tuhan. Dan pada suatu malam ada seorang janda yang menelpon keluarga ini dan meminta nomor rekening. Dan kemudian si ibu ini memberikan nomor rekeningnya dan berkatnya tercurah di dalam keluarga tersebut. Ketika ibunya menceritakan kepada anak yang pertama, karena ibu ini memiliki 3 anak, ibu ini mengatakan, berkat Tuhan bisa datang dari mana saja, melewati pekerjaan dan juga melewati orang-orang yang tidak kita bisa pikirkan. Dan itu semua membuat kita terpelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian ibu ini kita boleh belajar bahwa anugerah Allah dan pertolongannya terkadang melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita gumulkan. Karena Dia adalah Allah yang memiliki 1000 macam cara untuk memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita di sini belajar bersama. Marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang kita alami, Tuhan izinkan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam mengasihi dan di dalam mengikuti Tuhan. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak cobaan, walaupun kita seakan-akan tidak mampu, kita harus percaya rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik dan kita kuat untuk menanggungnya. Oleh sebab itu, percayalah, pergumulan atau pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan menyertai kita dan kita juga harus meyakini Ia akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami belajar bersama tentang firman-Mu. Kuasa-Mu dan kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya di dalam kehidupan yang kami jalani pada saat ini, banyak sekali pergumulan atau cobaan yang terus melanda dan menggoyahkan kehidupan yang kami jalani. Tetapi kami meyakini dan kami percaya
pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Engkau akan memberikan kekuatan yang begitu luar biasa di dalam penyertaan-Mu, sehingga kami kuat untuk menanggungnya. Dan biarlah firman ini ya Tuhan memberikan motivasi dan kekuatan bagi kami, supaya kami lebih setia lagi dan lebih taat lagi untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati setiap orang yang pada saat ini merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka terus beriman di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.